Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan semua dalam video kita kali ini. Dalam video kita kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang soal Olimpiade Sains Nasional tingkat SMP untuk seleksi kabupaten kota tahun 2008 untuk bidang studi fisika. Baik rekan-rekan semua, kita akan melanjutkan pembahasan dari video kita yang kemarin. Kita kemarin sudah sampai ke nomor 7. Sekarang mari kita masuk ke nomor 8. Baik, ini adalah soal nomor 8. Oke, saya besarkan dulu sebentar. Baik, ini adalah soal nomor 8. Sebuah drum terbuka berdiameter 56 cm diisi dengan 246,4 liter minyak tanah yang massa jenisnya 0,8 gram per cm kubik. Jika tekanan udara adalah 0,92 atm, di mana 1 atm sama dengan 101.325 Newton per meter kuadrat, dan gravitasi atau percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, maka tekanan pada bagian dasar drum itu adalah. Baik, sebelum kita mengerjakan, kita akan memvisualisasikan dulu soal tersebut. Jadi di sini ada sebuah drum yang berisi dengan minyak tanah. Oke. Nah, cairan minyak tanah ini memberikan tekanan sebesar tertentu kepada alas bawah dasar drum ini. Yang akan kita cari berapa besar tekanan pada bagian atas dasar drum. Jadi dasar drum ini mendapatkan tekanan dari minyak tanah. Selain itu, karena di sini ada udara, maka dia juga mendapatkan tambahan tekanan, yaitu tekanan udara. Jadi tekanan totalnya nanti adalah jumlah dari tekanan yang diberikan oleh minyak ditambah dengan tekanan yang diberikan oleh udara. Sekarang mari kita kerjakan, karena hitungannya mungkin ingin terlalu banyak, kita akan buka sebuah hitungan khusus di sini. Baik, kita kerjakan untuk nomor 8. Kita tulis dulu data-data yang kita ketahui. Yang pertama tadi adalah bahwa diameternya adalah 56 cm atau jari-jarinya sama dengan 28 cm. Kemudian volume minyaknya adalah 246,4 liter. Liter sama dengan desimeter kubik. Oke. Kemudian massa jenis minyak sendiri 0,8 gram per cm kubik. Kemudian tekanan udaranya adalah 0,92 atm. Oke. Sekarang yang dicari adalah P totalnya berapa. Kita akan cari. Yang pertama kita akan cari tekanan yang diberikan oleh minyak dengan rumus F per A. F di sini sebanding dengan berat minyak tersebut, di mana massa minyak kali gravitasi. A adalah luas bagian bawah drum. Sekarang kita cari dulu massa minyak tersebut. Oke. Rumus massa jenis adalah M per V, sehingga untuk mencari M sama dengan rho kali V. Sekarang rho-nya sudah tahu, V-nya sudah tahu. Oke, karena di sini rho-nya dalam gram per cm kubik, maka kita akan ubah 246,4 desimeter kubik ini menjadi cm kubik agar nanti kita mendapatkan massa dalam gram. Oke, kita ubah menjadi cm kubik, turun satu tangga karena kubik berarti kali 1000. Kita tulis saja begini, 246,4 kali 10 pangkat 3 cm kubik. Oke. Kita tuliskan di sini massa sama dengan
0,8 kali 246,4 kali 10 pangkat 3. Masanya didapatkan adalah 197,12 kali 10 pangkat 3 gram. Oke. Sekarang karena di soal ini tadi satuannya dalam Newton dan meter, maka semuanya harus diubah ke sistem MKS. Massa harus kita ubah jadi kilogram, dari gram ke kilogram naik 3 tangga, berarti dibagi 1000, dibagi 1000 sama dengan dikali 10 pangkat min 3. Ini kita kalikan 197,12 kali 10 pangkat 3, kita kalikan 10 pangkat min 3. 10 pangkat 3 dan 10 pangkat min 3, kita tinggal jumlahkan saja pangkatnya. 197,12 kali 10 pangkat 3 plus min 3. 3 plus min 3, 0. 10 pangkat 0, semua yang berpangkat 0 adalah 1. Sehingga massa minyak tersebut adalah 197,12 kg. Oke, kita sudah dapat massanya. Sekarang berarti gaya atau beratnya F atau W-nya, kita pakai rumus M kali G sama dengan 197,12 percepatan gravitasinya tadi 10 kali 10 sama dengan 1971,2 Newton. Oke. Sekarang kita sudah dapat ini. Sekarang kita tinggal cari A. Oke. Oke, kita pakai brush merah. Kita geser ke bawah. Untuk A-nya, karena dia adalah tabung, maka bawah berupa lingkaran. A sama dengan Pi kali R kuadrat. R-nya tadi adalah 28 cm. Oke, berarti nanti kita dapat luas dalam satuan cm persegi. Nanti harus kita ubah jadi ke meter. Oke. Pi 22/7 kali 28 kali 28. Oke, kita bisa coret ini 4. 22 kali 4 kali 8 sama dengan 2464. 2464 cm persegi. Kita harus ubah dia menjadi meter persegi, cm persegi ke meter, naik 2 tangga karena persegi berarti setiap tangga kali 100, 2 tangga berarti kali 10.000 atau maaf, bukan dikali ya, dibagi 10.000 atau kali 10 pangkat min 4. 2464 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Sehingga P minyaknya adalah F per A, F-nya adalah 1971,2 per 2464 kali 10 pangkat min 4. 1971,2 dibagi 2464 adalah 0,8. Di sini masih 10 pangkat min 4. Oke, min 4 kita pindah ke atas menjadi 0,8 kali 10 pangkat 4. Sama dengan 10 pangkat 4 adalah 10.000 kali 0,8 sama dengan 8.000 Newton per meter persegi. Oke, ini masih tekanan minyaknya. Tadi ada tekanan udara yaitu 0,92 atm, di mana ekuivalensi atm dengan Newton per meter kuadrat adalah 101.325. Baik, kita tuliskan
Oke, saya pakai warna lain, biru. Oke. Tekanan udaranya 0,92, kita jadikan Newton per meter kuadrat, berarti kalikan 101,325 sama dengan hasilnya adalah 93.209. 93.219 Newton per meter kuadrat. Sehingga totalnya ini harus kita jumlahkan. P total sama dengan kita jumlahkan 9, 1, 2, 8 tambah 3, 11, 1, 0, 1. 101.219 Newton per meter persegi. Maka jawabannya untuk yang nomor 8 adalah C. Baik, itu teman-teman semua pembahasan untuk nomor 8. Kita lanjutkan untuk nomor 9. Baik, perhatikan gambar di samping. Benda bergerak dari kedudukan 1 sampai ke kedudukan 7. Kelajuan benda. Oke. Di sini kita harus berhati-hati. Yang ditanya adalah kelajuan. Kelajuan itu adalah jarak per total waktu. Jadi kalau dari 1 sampai ke 7 ya jaraknya adalah semua lintasan ini. Nah, kemudian waktunya adalah waktu dari 1 sampai ke 7. Di sini kita tidak boleh terkecoh. Wah, ini 1 sampai 5 turun berarti dipercepat. Kemudian 5 sampai 7 naik berarti diperlambat. Tidak, berarti jarak itu hanya memperhatikan karena jarak itu skalar adalah total nilai ini semua dibagi waktu. Nah, sehingga dari sini dapat kita analisis berarti kalau jawaban A bertambah kemudian berkurang. Nah, kecepatannya bertambah terus kemudian berkurang ya. Yang bisa bertambah dan berkurang itu adalah di GLBB itu adalah kecepatan, dia dipercepat. Sedangkan ini yang ditanyakan adalah kelajuan. Berkurang kemudian bertambah, maka juga tidak sesuai sepertinya. A dan B tidak sesuai, 0 tidak mungkin karena dia punya jarak dan punya waktu tentunya. Kemudian jawabannya adalah yang D. Kenapa saya pilih yang D? Karena kelajuan itu jarak. Dia hanya memperhatikan besar atau panjang lintasan ini dibagi waktu. Sehingga andai kata tiap poin ke poin ini adalah panjangnya sama, misalnya ini adalah 1 meter, ini 1 meter, ini 1 meter, ini 1 meter, 1 meter, 1 meter, dan setiap tempuhnya ini adalah 1 detik, maka 1 sampai ke 7 ini adalah 7 meter dibagi 7 detik, yaitu 7 menjadi 7 meter bagi 7 detik adalah 1 meter per sekon. Kalau 1 ke 5 berarti panjangnya 5, waktunya juga 5, 1 meter per sekon juga. Berarti kecepatannya di sini adalah tetap tidak 0. Berarti punya kecepatan tertentu dan itu tidak 0. Nah, itu jawaban untuk nomor 9. Logikanya di situ. Kemudian kita ke nomor 10. Oke, saya pakai warna lain. Grafik yang paling tepat menggambarkan gerak benda dengan resultan gaya sama dengan 0. Resultan gaya sama dengan 0. Ini adalah hukum ke-1 Newton. Hukum ke-1 Newton itu punya dua keadaan. Satu, kalau dia bendanya diam
akan tetap diam, atau kalau bendanya bergerak akan tetap bergerak dengan V-nya tetap. Maka merujuk dari resolusi K sama dengan 0, karena dia grafik maka dia bergerak dengan kecepatan tetap, berarti kita merujuk pada grafik GLB, gerak lurus beraturan. Nah, kita lihat grafik GLB itu ada dua macam. Kalau dia antara waktu dan kecepatan atau V, maka karena kecepatannya tetap, maka grafik waktu dengan V-nya seperti ini. Nah, tapi kalau dia adalah grafik antara waktu dengan perpindahan, maka perpindahannya itu adalah teratur. Jadi setiap detik pertambahan perpindahannya sama. Jadi kalau digambarkan itu adalah garis lurus naik ke atas. Nah, kita lihat mana yang masuk dengan grafik GLB. A, posisi dengan waktu. Oke, sama. Jawaban A masuk. B, posisi dengan waktu, naik. Tapi naiknya ini adalah ini bisa disebut dengan eksponensial. Eksponensial ini berarti kenaikannya tidak teratur. Kemudian kelajuan terhadap waktunya harusnya mendatar, C salah, B juga tidak masuk, D adalah kelajuan kepada waktunya, ini juga salah, kelajuannya harusnya mendatar. Maka untuk nomor 10, grafik yang menggambarkan gerak benda dengan resolusi G sama dengan 0 adalah yang A. Baik rekan-rekan semua, mungkin itu saja 3 nomor dulu untuk video kita kali ini. Mohon kritik dan sarannya kalau misalnya teman-teman menemukan salah perhitungan atau miskonsepsi atau apapun itu, silakan teman-teman memberikan komentar di kolom komentar video ini. Terima kasih semuanya. Semoga ada manfaatnya dari video kita kali ini. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.